Hai, kamu yang belum pernah sama sekali menyentuh produk investasi. Kamu bingung, punya uang tapi mau dikemanain uangnya. Ini mungkin untuk kamu teman-temanku yang belum sama sekali ngerasain yang namanya beli saham atau mungkin beli emas, beli kripto apalagi. Video ini akan jadi guidance ya, atau mungkin semacam pengingat untuk kamu pentingnya investasi. Dan sebenarnya investasi itu mulainya dari mana sih? Apalagi untuk kamu yang pemula. Ini adalah video yang tepat, jadi simak sampai habis. Yuk kita bahas. Pertama, kenapa kita perlu investasi? Sekarang coba kamu bandingin ya, harga dari telur 10 tahun yang lalu sama telur saat ini. Apakah ada perbedaan harganya? Tentu ada. Kenaikan harga tersebut itu disebut dengan inflasi. Inflasi sebenarnya bukan harga barangnya yang naik, tapi nilai dari mata uang fiat kita yang semakin menurun. Kalau di-compare dengan emas, maka emas naik. Padahal enggak, nilai dari emas itu tetap, dia menjaga nilai. Tapi uang fiat kita itu terus diproduksi sama pemerintah. Sehingga ketika mata uang fiat kita, uang kertas itu beredar di market dalam jumlah yang banyak, maka akan terjadi yang namanya inflasi. Dan itu artinya kalau uang kamu diam aja di rekening, maka kamu bisa kehilangan nilai dari mata uang kamu dalam beberapa tahun ke depan karena inflasi. Nah sekarang faktanya nih, inflasi yang ada di Indonesia itu sebesar 2-3%. Ini menurut Bank Indonesia. Tapi personally aku percaya bahwa inflasi di Indonesia itu mencapai 10% teman-teman. Sekarang compare aja 10 tahun yang lalu. Apakah ada barang yang naiknya itu 100% atau naik 2 kali lipat? Kamu mesti pilih jenis investasi yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan profil resiko kamu. Karena setiap orang itu punya tingkat kepanikan yang beda-beda teman-teman. Karena ada orang yang ketika sahamnya turun katakanlah 50%, maka dia nggak panik. Karena ternyata goalsnya dia itu panjang, long term, mungkin 10-15 tahun. Jadi fluktuasi harga saham itu tidak akan menjadi soal buat dia gitu ya. Tapi ada orang yang turun 2-3% aja sudah panik luar biasa. Oke, fun fact teman-teman, aku investasi di kripto dan aku pernah merasakan yang namanya floating loss di 80%. Itu ketika 2021-2022 dan aku tidak jual sama sekali karena aku investasi di Bitcoin. Ini bukan saran untuk investasi ya. Nah untuk kamu yang pemula di bidang investasi, untuk kamu yang baru mau terjun untuk invest uang kamu, ada 3 produk keuangan investasi yang aku saranin. Yang pertama adalah reksadana. Kenapa? Karena kamu nggak perlu itu yang namanya screening saham, screening perusahaan keuangannya seperti apa, karena kamu sudah punya manajer investasi sendiri. Di reksadana ini kamu bisa dapetin return yang mungkin rata-rata 6-10% per tahun. Ini kalau di Bareksa ya. Yang kedua adalah saham. Nah saham memang punya potensi return yang jauh lebih tinggi daripada reksadana, tapi resikonya juga nggak main-main teman-teman. Kalau kamu salah dalam memilih saham, bisa jadi kamu floating loss yang sangat besar dan mungkin bisa berujung dengan cut loss ya. Cut loss itu adalah ketika kamu jual saham dalam kondisi yang rugi. IHSG sendiri atau indeks harga saham gabungan itu seluruh saham-saham di Indonesia itu bisa ngasih return sampai 10-15% per tahun. Tapi kalau kamu bisa ngambil saham yang memang berperforma bagus, kamu mungkin bisa dapetin lebih dari itu. Tapi ingat, resikonya juga lebih besar. Yang ketiga adalah emas. Emas ini bisa dibilang adalah aset yang paling aman untuk kamu yang mungkin punya profil resiko panikan. Karena emas nggak mungkin mengalami fluktuasi harga yang signifikan seperti saham ataupun kripto. Jadi nggak mungkin kamu bakal panik di sini. Tapi juga kamu nggak bisa expect bahwa emas akan mengalami kenaikan 20-30%. Nggak mungkin dalam sebulan, setahun. Ya sangat sulit lah ya, tidak ada yang nggak mungkin, tapi sangat sulit. Jadi emas adalah pilihan yang mungkin cocok untuk kamu yang buat kerja. Yang ketiga tipsnya apa? Adalah mulai dengan modal yang kecil dulu aja. Let's say kamu punya modal ya uang nganggur itu 1 miliar. Jangan pernah all in. All in itu ada istilah yang digunakan ketika kamu menaruh semua uang kamu di dalam satu aset investasi, dan itu tidak disarankan teman-teman. Kalau kamu punya 1 miliar, maka kamu boleh mencoba
icip-icip dulu nih produk investasi. Mungkin 5%, mungkin 10%. Do your own research sebelum kamu memutuskan untuk investasi di produk keuangan apapun. Tadi aku udah bilang bahwa investasi itu punya risiko ya. Jadi tipsnya adalah jangan sampai kamu masuk ke investasi kalau kamu nggak punya ilmu, kalau kamu belum belajar. Aku aja sebelum mutusin untuk beli saham pertamaku, aku baca 9-10 buku soal saham. Dan ingat, kamu juga nggak boleh asal ikut-ikutan sama tren yang lagi rame atau istilahnya FOMO, fear of missing out, sama tren yang lagi jalan. Kamu perlu melakukan riset yang mendalam karena kebanyakan dari mereka yang FOMO di saham atau di produk investasi apapun berakhir pada kerugian. Nah, sekarang step terakhir itu gimana actionnya? Gimana untuk kamu yang pemula akhirnya actionnya untuk bisa mulai investasi pertama kamu? Oke, sekarang kalau kamu pengen beli emas, maka kamu tinggal datang ke toko emas, kamu beli harga emas ketika emas lagi turun. Kalau kamu decide atau memutuskan untuk beli saham atau reksadana, ya maka kamu perlu download aplikasinya terlebih dahulu di Play Store atau App Store. Kamu bisa download Ajaib, kamu bisa download Peluang, atau mungkin Indo Premier Sekuritas. Kamu tinggal daftar, bisa upload KTP kamu, kartu keluarga atau apapun informasi yang diminta untuk melengkapi data administrasi kamu. Kemudian kamu melakukan deposit ke aplikasi tersebut dan kamu bisa melakukan pembelian saham atau reksadana pertama kamu. Atau yang ketiga, ini tidak aku mention ke dalam pilihan aset investasi, tapi in case kamu adalah tipikal orang yang suka high risk, in case kamu suka dengan kripto, maka kamu bisa download aplikasi seperti Ajaib Kripto, Topo Kripto, Indodax, Pintu, dan seterusnya. That's it teman-teman, semoga bermanfaat. Itu adalah rangkuman video menurutku bagaimana cara untuk investasi untuk pemula, apalagi yang benar-benar baru terjun gitu ya di produk keuangan ataupun investasi. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Mungkin kamu punya ide video yang lain, kamu bisa komen aja di bawah atau DM channel YouTube. See you in the next video. Bye.